dewasa biasanya. Ya, cuma bedanya kan ini bayi, jadi lebih rentan. Kita megangnya hati-hati. Kita nggak boleh asal-asal nempel terus ketok-ketok. Jadi semua inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi dilakukan. Cuman pada bayi perkusi nggak pernah ada. Perkusi tahu yang mana? Iya, Ketok ya, itu nggak ada. Jadi jangan perkusi di bayi, terutama bayi baru lahir. Bayi baru lahir usianya berapa? Sampai 28 hari. Biasa kita sebut dengan neonatus atau neonatal ya. Jadi tidak ada pemeriksaan perkusi. Semua pemeriksaan dari kepala sampai kaki itu inspeksi pasti ada. Jadi diawali dengan inspeksi atau dilihat dulu. Terus palpasi ya. Perkusi dilewatin semuanya. Auskultasi kalau di tempat-tempat tertentu. Paling cuma di abdomen sama di torak. Kalau di kepala nggak mungkin auskultasi kan? Nah, itu maksudnya. Jadi cuma sebenarnya sedikit, cuma step by stepnya lebih banyak. Yang dihafalkan kalian itu pemeriksaan refleks. Refleks di bayi baru lahir itu kalau nggak 13 ya 12, kalau nggak 13 lah pokoknya. Itu harus kalian hafalkan. Besok yang harus nanti kalau jam 4 ingatin saya ya. Sudah ada kelas jam 4 jadi harus masuk. Jadi pemeriksaan refleks itu semuanya harus kalian pahami. Kalau hafal acak-acak nggak apa-apa lah, terserah. Yang penting mah tahu. Bisa juga dari awal, Bu saya periksa semuanya dulu ya Bu ya, refleksnya mah terakhir biar saya hafal refleksnya urut, bisa mana aja terserah. Yang penting diinfokan ke pengujinya, yang saya refleksnya di akhir. Ada yang kayak gitu, biar hafalannya nggak acak-abut kan, kayak gitu. Nah, kenapa kita perlu periksa sistem refleks primitif namanya pada tubuh bayi baru lahir? Gunanya apa? Saya nggak pakai sama, saya lihatnya gini. Supaya apa? Mengetahui. Refleks itu tahu gunanya untuk apa? Kan lihat ngapain sih bayi gitu doang dia cek refleks segala capek-capek gitu. kelainan respon gerak. Respon gerak betul. Apalagi? Jadi kita cek refleks primitif pada bayi sebanyak itu tuh maksudnya untuk lihat sistem saraf di tubuh bayi udah bekerja dengan baik apa belum. Ya, contohnya kalau di mata ya refleks saraf yang di mata. Kalau di punggung ya sistem saraf tulang belakang, sistem saraf pusatnya kayak gitu. Ceknya tuh kelihatannya sepele, tapi gunanya untuk itu. Itu ya. Oke, sip. Ya, kita mulai ya. Untuk pemeriksaan fisik bayi baru lahir, alatnya nggak terlalu banyak. Yang pertama tuh ada ini apa? Timbangan bayi ya, bukan timbangan orang dewasa. Timbangan bayi. Terus ada stetoskop, tapi harus stetoskop yang bayi atau anak yang harus kayak gini. Kalau seandainya ini nggak ada, kita bisa pakai stetoskop dewasa, tapi bagian diafragma yang dipakai. Yang sebaliknya tuh yang kecil kan ada dua toh, kalau ini cuma satu. Terus ada pen light, mat light, termometer. Ini biasanya tisu basah ya. Tisu apa? Kapas yang basah yang lembab ya, buat bersihin mata atau kotoran apa aja yang ada di tubuh bayi. Terus refleks kamu gunanya untuk apa di pemeriksaan fisik bayi baru lahir? Kaki, tangan, Kalau pintar kamu tadi ya? belum. Ayo bapak sepatu nggak dijelasin? Cuma dianin doang. Di anak Bu. Oh iya. Iya. Di bayi nggak ada ya? Ini tuh cuma karena belum dihapus aja ya. Jadi refleks hammer nggak perlu digunakan di bayi. Tong spatulnya mana? Yang persen ada tong spatul sini tadi. Diambil pas sama ibu sepatu. Mungkin deh. Ini pinset banyak-banyak mau buat apa? Pinset banyak-banyak itu buat apa? Ngecek mulutnya. Buat bayi ngecek lidah, tonsil. Ya, dilihat ya, kalau seandainya ada masalah atau ada gangguan pernapasan, kita periksanya bukan di hidung yang gini-gini ya, tapi di bagian mulut diperiksa. Ini tong spatul dewasa, ini anak. Ini bukan untuk bayi. Bayi ada yang lebih kecil lagi, tapi persis sama kayak gini. Cuma kayaknya lagi dipakai sama kebidanan. Ya. Tapi persis sama ini, cuma yang lebih kecil, yang ungu gitu. Kayak gitu. Terus jangan lupa untuk pemeriksaan bayi baru lahir pakai handscoon. Kalau mandiin, aslinya nggak pakai kalau mandiin. Cuma tergantung, biasanya butuh nih. COVID pakai lah, kita nempelin kemana-mana ya. Kayak gitu. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyain untuk alat bahannya? Tapi bener sih. Nggak ada. Kita lanjut. Tadi kita persiapan lingkungannya sudah kan, harus tempat yang rata, yang hangat, nggak nempel langsung, nggak dingin, harus hangat. Pakai apa namanya tuh, lampu penghangat. Udah. Terus apalagi kita harus nyiapin bayinya dulu.
bayinya apa namanya? Nggak ngomong kayak gitu dong kayak ibu. Kesadaran dong. Bayinya bagus ya, sadar ya bu ya, dia lagi nggak tidur apa baru bangun tidur nih, udah baru bangun tidur berarti lagi melek gitu. Terus kita pegang dia bentar, suhunya panas apa enggak gitu, untuk tahu aja bisa diperiksa apa enggak gitu kan ya. Nah setelah itu baru kita ambil bayinya, taruh di meja, periksa, atau enggak di kasur juga ya, karpet juga, apalah itu namanya bisa. Yang penting tempatnya baik-baik, kita nggak perlu tensi ya. Nomor refleks enggak, tensi enggak, emang ada nggak tensi bayi? Gak ada. Nggak ada, nggak ada yang ada itu namanya. Oke, setelah itu kita cuci tangan, terus ya apa pakai handscoon. Cuci tangannya tergantung dosennya ya. Besok kalau dia lagi pengen cuci tangan beneran, ya beneran aja. Saya dulu waktu kuliah tuh kayak gitu tuh, rekam. Pas selesai kuliah entah rekamannya entah kemana. Nggak pernah dilihat soalnya. Iya. Makanya tuh, aduh, zaman dulu mana memorinya dikit lagi. Ini ngapus dulu. Aplikasi. Nah, kita udah siap semua. Kita udah bawa ini apa namanya, peralatan dekat ke bayi. Contohnya ini mejanya lah ya. Nanti disusun ya. Contohnya bayi itu di samping situ ada ininya 2 nggak lebih ya. Ini udah habis ya? Iya habis bu, kemarin dicari. Habis lah, udah disiasati gimana kayak gitu. Ya. Terus kita udah dekatkan alat ke dekat bayi. Alatnya cuma segini doang, sedikit. Terus jangan lupa persiapkan diri kita sendiri. Kalau kita nggak siap megang bayi, jangan periksa bayi. Ya. Tahu kan, bayi kalau baru megang, baru disentuh aja udah nangis, pasti kalian langsung panik. Iya. Ya. Kalau ngerasa diri baru deket bayi terus, aduh itu megang bisa apa enggak ya, jatuh, nggak usah megang kalau kayak gitu. Ya, kalau ragu jangan pernah megang bayi, jangan pernah lakukan tindakan di bayi kalau ragu. Kalau orang dewasa kan masih bisa kita atur ya, tapi bayi jangan harap. Apalagi kalau kalian ngerasa gak suka banget apa sama bayi, jangan megang, dia nangis, ya percuma. Dia tahu soalnya mana yang senang sama dia, mana yang enggak. Jadi jangan sok-sok acting senyum-senyum depan bayi, percuma. Oke, kayak gitu. Selesaikan persiapannya, langsung kita cek langsung ke bayinya. Setidaknya jangan dulu buka bajunya, tapi buka bedongannya dulu. Kan kalau gini kita mau lihat apa, kagak lihat apa-apa kan? Ya, dia permisi ya, jangan lupa komunikasi sama bayinya. Permisi ya, dibuka dulu selimutnya ya. Dibuka. Ya dia nggak pakai baju. Oh, pakai. Agak kira dia nggak pakai baju tadi. Nah, udah buka selimutnya. Di bawah selimut inilah, di atas selimut ini aja kita periksanya. Jadi nggak usah kemana-mana. Kan biar hangat toh. Kalau kita taruh di atas meja malah dingin. Apa lagi? Pertama, kita lihat observasi keadaan umumnya dulu. Kesadarannya bagus. Kalau ini mah ngomong aja, kayak kita kesadaran kosmetis. Terus warna kulitnya simetris. Terus apa lagi? Dia menangis. Menangisnya tidak menangis seperti kesakitan. Beda kan bayi menangis kesakitan dan bayi menangis karena nggak nyaman sama kita. Ya, beda ya. Dia yang rewel sama nangis biasa tuh beda. Jadi kalau mau gimana caranya bu, denger aja sendiri di rumah nanti ya. Kalau punya bayi. Terus apa lagi? Kita lihat dulu sekilas. Oh, di wajahnya ada tanda lahir apa enggak? Terus ada lanugonya masih ada apa enggak? Ada vernix caseosanya masih apa enggak? Lanugo apa? Yang kulit bulu-bulu. Lanugo bulu-bulu halus ya, yang ada di tubuh ya. Yang baru lahir masih kayak pokoknya lebat banget, warna gelap itu pokoknya. Terus apa namanya? Tanda lahir itu biasanya disebut dengan Molian spot, atau biasa yang ada biru-biru di pantat, di punggung. Nah, itu namanya Molian spot. Terus Vernix caseosa, itu yang mana Vernix caseosa? Vernix caseosa yang mana? Oh, Deng, yang mana? Nah, Deng kan semuanya lihat ya, yang mana? Mana Vernix caseosa? Yang mana ya? Vernix caseosa tuh lemak-lemak yang nempel. Yang pas lahir masih ada putih-putih nempel di seluruh badan, terus waktu dimandiin gak dibersihin semua, itu namanya Vernix caseosa. Tujuannya untuk apa? Kok nggak dibersihkan? Gunanya untuk menjaga kehangatan suhu tubuh bayi. Jadi dia tuh lemak yang dia menghangatkan dari dalam rahim sampai keluar. Makanya orang kalau bersihin bayi baru lahir nggak langsung dibersihin kinclong. Nah, karena dia tetap menjaga suhu tubuh si bayi itu biar nggak hipotermi. Karena resiko hipotermi itu angka kematian bayi paling tinggi karena itu. Hati-hati. Oke? Jelas observasinya selesai?
Lingkar kepala berapa, berat badan berapa, panjang badan berapa, lila berapa, lingkar perut berapa? Nggak tahu. Besok ya. Tergantung. Nah, standar Indonesia ada. Oh ada bu. Oke, angkanya besok ya, dicari sendiri ya. Biar besok ada gedeg-gedegnya gitu kan. Ayo mah. Udah puyeng sekarang bu. Enggak, besok aja. Tapi kan belum tentu semuanya dapat beda ya. 35. Terus, cara mengukur bayi baru antropometri pada bayi baru lahir. Kalau kepala di bagian paling jauh ya, paling tinggi, terus sampai di atas alis, pada jidat, pas di situ. Terus pas itu dibuka, lihat hasilnya. Ukurnya kan yang besar lihat ya, tapi yang hasil yang dilihat yang kecil, yang sentimeternya. Jangan yang ini gini, yang besar-besar mah enggak, yang ini yang kecil. Tapi yang diukur tuh lihatnya yang atas, biar kita nggak subjektif toh. Contohnya ternyata hasilnya tuh 30, berapa nih? 30,3. Dikenakan aja 30,5 gitu. Itu kan nggak bisa ya. Makanya kita harus pakai yang besar. Terus lingkar lengan atas pas di lengan paling atas dekat ketiak. Ya, pas di ketiaknya tuh. Begitu aja. Udah, normalnya berapa cari sendiri. Gak susah dapat normalnya, di Google banyak. Asal ada usaha aja nyari. Terus selanjutnya lingkar dada. Lingkar dada tuh cara meriksanya gimana? Bayinya dimiring dikit, taruhnya di bawah, dibalikin lagi. Kan udah ada di sini toh. Sejajar dengan apa kalau lingkar dada? Sejajar dengan puting susu bayi ya. Kalau untuk perut tinggal diturunin ke bawah, sejajar dengan udel. Ya, sama umbilikus ya. Udah selesai kayak gitu. Langsung panjang badan. Panjang badan itu dari atas kepala paling tinggi sampai ujung kaki. Kaki kalau dia nekuk-nekuk lurusin pokoknya. Jangan dia nekuk kalau ngempor nggak bisa. Terus itu bu yang kayak gitu. Nggak bisa lurus bu. Bisa kan. Ini mah nggak bisa, tapi yang itu bisa. Beda bahan, cuy. Ini mah murah kayaknya nih. Nah, terus selanjutnya kita angkat bayinya hati-hati. Jaga dikunci tangan, kunci kaki, bawa ke timbangan. Timbangannya ini dingin nih, jadi harus ditutupin sama kain. Kita perhatikan kalau sebelum pakai kain dan setelah pakai kain dan sebelum pakai kain ada nggak penambahan kan? Biar jangan sampai salah kita hitungannya. Oh ternyata nggak ada penambahan. Langsung kita timbang. Ya Allah, setengah oras pun nggak nyampe. Normalnya berapa? Normalnya berapa? Kalau bayi sehat normalnya berapa? 200 Badannya lebih dari 2.500 gram ya, atau lebih dari 2,5 kilo. Jadi kalau dia udah sampai 2,6 berarti itu udah enggak, udah mau termasuk bayi sehat ya, bukan bayi prematur lagi. Antropometri jelas? Jelas. Angkanya cari, gampang kok, itu dapatnya di mana-mana. Terus, benar ya. Dilihat. Nama kalian belum tak hafal ya, jadi nggak bisa nyebut nama. Kalau udah hafal namanya mah. Oke. 2,9 sampai 3,6. Gini. Berat badan. Ada dulu. Iya, Ini berat. kepala sampai berapa? Kalau keciloin segitu. Apalagi Pia? Iya, apa? 11 sampai 15 cm. Lingkar apa? Lingkar dada. Mili, senti, desi, dan meter, deka, hekto, dan kilo itu loh dihafal. Meter, sentimeter, hekto. Oh, sini. 33 sampai 35. Setidaknya kau bisa gitu nyampe gitu. Lingkar kepala. Bisa nggak sih? Oh, nggak mau hidup ya? Oh, udah ya? Mana? Oh, itu 30 sampai 33. 30 sampai 33. Kalau 4.500 gram berapa kilo? 4,5 kilo. Oke.
bilang dia lagi asma, padahal dia memang normal segitu. Oke, itu dicariin. Terus setelah mengukur tanda vital, kita langsung ke kepala. Kepala ini mau Sampai muka, mau 190. wajah, mau rambut, mau muka wajah sama aja. Hidung, mulut dan telinga. Pertama kita lihat, kita bisa bayar kayak gini aja ya. Nggak usah diangkat-angkat, nggak usah. Yang mana Jadi ini? cuma gini doang ya. Jadi kita lihat doang. Jadi raba-raba, terus lihat. Pertama kita lihat dari Ini. kepalanya dulu. Kepala dari rambutnya. Atau Oh, rambutnya pertumbuhannya merata. Jadi semua sisi. Terus ada hematoma apa Kaget. enggak, perdarahan kayak gitu. Terus ada kayak luka atau lesi karena bisa jadi dia depresi pak. Ada apa? Ngagetin. Ada itu. Siapa sih? Sama dia udah masuk kalau belum jam 4 kan. Mau biarkan apa ikan aja. Jarang masuk lu Bana. Lu paling terakhir Bono. Abaikan. Enggak akan lihat orang kamera ke sana juga. Iya. Terus mana tadi? Oh, lihat kan semuanya kan ya, ada depresi pasca partum apa enggak maksudnya. Bayi-bayi kalau lahir normal, enggak usah fokus ke sana. Lihat sini aja. Terus apa namanya? Dilihat. Kalau biasanya bayi-bayi lahir normal, spontan, itu kan dia takutnya dia pada saat melahirkan ibunya kepalanya bayi nyangga kan di bagian jalan lahir, jadi di serviksnya mungkin ngadet di situ. Nah biasanya kan jadi apa, kepalanya panjang, terus ubun-ubunnya lembek banget, rasanya takut megangnya. Nah itu biasanya depresi pasca partus namanya. Jadi hati-hati kita lihat semuanya. Di situ kan tulisannya banyak tuh. Kalian mau bilang satu silakan. Tapi kalau kalian cuma bilang gue nggak ada masalah di bagian kepala, semuanya normal, silakan juga. Nggak apa-apa. Oke? Gue nggak mampu. Tapi jangan semuanya normal, nggak usah. Nggak itu juga. Oke? Itu bagian kepala. Terus bagian mata, kita lihat matanya simetris kiri kanan apa enggak? Simetris mata kiri kanan itu satu ke bawah satu ke atas. Ya? Itu tuh biasanya sangat terjadi kalau biasanya dia kelainan genetik. Di mata satu di bawah satu ke atas. Pokoknya lihatnya nggak rata aja. Nah itu berarti itu udah termasuk bayi sehat, udah nggak termasuk. Jadi udah beralih ke bayi yang sakit. Ya? Terus ada apa namanya ini? Konjungtivanya Konjungtiva. anemis apaan anemis, terus diperiksa lagi skleranya ikterik apa ikterik, paham ya? Kuning apa tidak kuning, pucat apa tidak pucat itu loh. Tapi jangan dia pucat tidak pucat, kuning tidak kuning ya. Ikterik anikterik sama anemis ananemis gitu. Yang normalnya anemis atau ananemis? Anemis. Anemis. Anemia atau tidak anemia? Oke ya. Semuanya an ya. An itu maksudnya tidak anemia dan tidak ikterik. Kalau ikterik kan resiko penyakit hepar dari mana hepar gitu ya. Jadi harus diperhatikan baik-baik. Terus di apa namanya? Di hidungnya ada apa aja? Ada sumbatan apa enggak, ada bisikan apa enggak, kotor apa enggak kayak gitu. Nah di hidung tuh ada pemeriksaan satu namanya pasase udara. Ambil kapas kan ringan toh? Nah ditaruh di hidungnya satu-satu. Gitu. Dia bernapasnya ini gerak apa enggak? Kalau bernapas dua-duanya berarti pasase udara kedua hidungnya bagus. Kalau ternyata salah satu berarti ada masalah di situ. Mau dia tersumbat kah atau apa? Ada sekret atau bagaimana, kita harus suction keluarin. Itu dua-duanya langsung dimasukin, Bu. Enggak dimasukin. Gini. Taruh di luar. Ya Allah. Kenapa sama? Enggak lama dia sore-sore mati itu bayinya. Oke, sampai situ ya. Terus untuk apa namanya? Telinga kita lihat juga sama, ada dua, utuh. Terus kita mana ini? Iya, mana penlay? Penlay kita lihat ke dalam. Membran tipaninya kelihatan apa enggak, bersih apa kotor. Lihat kayak gitu ya. Biasanya kan kalau ada gangguan telinga, ada sakit telinga kan sampai nanah-nanah itu, nah dilihat bersih apa enggak. Terus conge. Ibu mau nggak conge ya anaknya ya Allah. Terus kita periksa pinanya. Pinanya itu daun telinga. Di apa namanya? Diraba aja daun telinganya tuh elastis apa enggak. Kalau elastis berarti kemungkinan besar bayinya sehat. Tapi kalau nggak elastis biasanya bayi-bayi yang prematur tuh nggak elastis. Terus di mana lagi? Oh di mata. Di mata tuh ada dua refleks. Refleks pertama tuh dari mata. Di mata tuh ada dua refleks. Yang pertama refleks cahaya kalau gini. Dia berkedip apa enggak? Kalau pupil itu kita gini. Mengecil. Nah, dia mengecil apa Besar. Harusnya mengecil apa membesar kalau gini? Mengecil. Tuh. Berarti dua refleks udah kan? Ya. Nah, refleks kayak gitu tuh maksudnya kalian mau buat di akhir semuanya,
atau mau bareng-bareng kayak gini nggak apa-apa, bebas. Oke, udah sampai kepala, turun ke leher. Leher apa yang mau dilihat? Bersih apa enggak, ada luka apa enggak, gitu kan ya. Sama. Yang perlu diperhatikan di leher itu bull neck. Bull neck itu bengkak. Bengkak biasanya kita lihat di orang gondokan, tahu? Nah, tapi versi baby itu namanya bull neck. Bull neck itu kalau dia menderita difteri. Asep Kurniawan udah masuk belum? Belum. Adanya Senjaya Bu itu Bu. Senjaya mau apa dong? Salah sih. Aku nepet gue hilang. Mana ya? Nah, buang-buang bukil. Oke, mana tadi? Bull neck ya. Biasanya tuh orang-orang yang anak-anak yang menderita difteri. Difteri kan penyakit bakteri kayak gitu ya, kena bakteri ya, virus. Akhirnya dia tuh kayak bengkak. Pokoknya kayak kelihatan kayak kalau kita lihat babi itu loh, yang gak ada lehernya, nyambung aja sama badan. Nah itu namanya. Lihat babi dia ya. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi kelihatan gede, jadi sama kayak atas sampai bawah, nggak ada bedanya gitu. Nah itu namanya bull neck. Satu refleks lagi di leher. Lainnya gini ya, Telinga. ya. Saya hah? Yang telinga refleks moro. Udah. Lewat ya. Iya, kelewat. Pintar, alhamdulillah. Kita kelewatan. Di leher dulu aja. Ada satu refleksnya, itu namanya tonic neck refleks. Tonic neck refleks udah pasti di leher kan ya. Caranya itu kalau ada kelincingan, gini-gini. Gitu aja. Atau enggak kalian suara aja di sebelah sini, dia ngikut sini apa enggak? Nengok. Itu namanya tonic neck refleks. Berarti refleks yang ada di bagian saraf-saraf di bagian leher sudah mau bekerja. Berhubungan juga dengan kupingnya. Suara kan? Kayak gitu. Refleks yang selanjutnya itu moro, lupa, kelewatan. Ada di kuping. Refleks moro itu refleks apa? Kejut. Refleks kejut, refleks kaget sama aja. Cara periksanya ada dua cara. Pertama tadi pas pertama buka bedongan, pertama kali dibuka, nah dia kayak mekar gimana gak jelas. Nah itu namanya moro pertama. Kalau sempat kalian cek maksudnya. Kalau nggak sempat cek, ya udah taruh aja babynya kayak gini, bukanya sampingnya dua. Bukan di bayinya ya, sampingnya gitu. Kalau dia kaget, kedip lah minimal, nah itu berarti refleks moronya sudah positif. Baiknya positif apa negatif? Positif semua kalau refleks, nggak ada yang negatif. Oke, sampai situ leher. Lanjut ke apa namanya ini? Torak dan abdomen. Belum. Ini tuh kuliahnya Bu Woro. Kak Bu Woro kan? Kalau nggak tahu, astaga, komunitas. Cuma karena dia nggak bisa buat zoomnya, hanya saya yang buat. Memang lah ya. Apa tadi? Emang Bu, Torak. yang nggak bisa Torak bikin abdomen zoom itu misahin Bu. sama digabung satu juga nggak apa-apa, dipisah juga nggak apa-apa. Intinya tadi inspeksi, palpasi dan auskultasi. Perkusinya dihilangkan. Oke? Inspeksi pertama, dadanya simetris, tidak ada lesi, tidak ada luka, tidak ada benjolan, tidak ada bercak-bercak di bagian torak dan abdomen. Sekalian aja inspeksinya ya. Terus di palpasi dulu. Palpasi itu seluruh lapang paru dan seluruh lapang abdomen. Semuanya, seluruh kuadran atas bawah ya. Dipencet aja. Terus biasanya kalau dia anteng tiba-tiba pas pencet dia nangis, nah berarti ada masalah di situ. Tapi pencetnya jangan pakai nafsu banget ya. Biasa aja, pelan-pelan aja. Bayi soalnya nih rapuh. Kayak gitu. Terus belum. Lalu apalagi inspeksi, palpasi sudah, langsung Auskultasi. Yang perlu didengarkan apa aja? Paru, Jantung. jantung. Ya, bunyi jantung dulu ya. Duk-duknya terdengar jelas dan seirama, berarti dia tidak ada masalah di jantung. Terus seluruh lapang paru ini tempel aja sudah satu paru full ya. Tempelin aja. Vesikuler ya. Jadi vesikuler antara kiri dan kanan reguler bunyinya, nggak ada masalah. Langsung ke bagian perut. Perut apa yang perlu kita auskultasikan? Bising usus. Bising usus ceknya di sebelah mana? Di usus tuh terutama ya. Usus sebelah mana? Di seluruh bagian bawah perut, kiri dan kanan. Tarik pusat, tarik ke bawah semuanya. Oke? Ya, dicek. Bunyi bising usus kayak orang kelaparan, kayak kita bunyi perut. Gitu.
langsung rak benar. Itu bunyi mesin khusus ya, bukan bunyi lapak bener ya. Terus normalnya berapa? 5 sampai 30 kali per menit. Kalau kurang dari itu berarti bayinya kenapa? Konstipasi. Kalau lebih dari itu bayinya kenapa? Kebalikannya konstipasi apa? Mencret, diare. Ya Allah, ini berhubungan dengan usus. Kalau perutnya bunyi-bunyi terus kan kalian diare kan? Sama. Oke? Segitu aja kalau thorax abdomen, nggak fokus kemana-mana. Lanjut ke, itu tulisannya lanjutnya ke genitalia. Tapi saya mintanya genitalianya terakhir aja. Ya, ke ekstremitas dulu. Kalau lihat. Ekstremitas yang pertama yang kita lihat, cek kelengkapan atas bawah kiri kanan lengkap, tidak ada polidiktil dan lain-lain, tambahan jari dan lain-lain gitu maksudnya, kelebihan atau kekurangan jari. Oh, lengkap sempurna ya, tangan dan kakinya, kiri dan kanan semuanya lengkap dan utuh. Terus orangnya masuk gitu kenapa lo yang keluar? Refleks di ekstremitas. Bukan enggak? Saya lupa ya. Ntar aja ya, refleks yang terlupa nanti saya balik lagi ya. Refleks di ekstremitas yang pertama refleks palmar refleks atau biasa kita sebut dengan refleks genggam. Kalau kita pegang pasti dia genggam kan? Menutup. Kebalikannya dengan Babinski. Kalau kita gini dia putar. Iya. Dua refleks itu kebalikan. Kalau genggam dia refleks apa? Palmar dia genggam. Kalau Babinski dia mekar. Udah. Terus apa lagi? Refleks crawling ya. Stepping dulu. Stepping sama crawling itu berdekatan, jadi harus bareng-bareng. Stepping dulu biar sekalian diberdirikan dulu bayinya. Nah, di sini baru diberdiriin. Sisanya nggak pernah diberdiriin. Pegang bayinya di ketiak, diberdiriin. Oh, dia jinjit Bu, udah berani. Nggak nekuk kayak kakinya kalau nggak mau jinjit. Nah itu. Ada kan bayi yang nekuk doang nggak mau injang rumput, injang pasir nggak mau. Nah itu hati-hati. Ya. Berarti refleks di bagian saraf-saraf yang ke kaki itu masih terganggu. Dia masih geli banget. Gitu. Tuh ya, dia jinjit. Berarti oh, steppingnya udah bagus. Langsung kita angkat, tangan kirinya ke bawah, tangan kanannya ke atas. Miring, udah. Ini namanya crawling. Udah masuk. Wih. Pada siapa tuh? Itu namanya Kang Asep. Ya ampun. Ya Siapa itu? Cimata. Seger dingin. Ngantuk banget. Bentar. Itu sama dia harus dia masuk biar saya keluar. Wih, masa? Stepping naik ke crawling kan? Crawling itu posisi yang paling nyaman untuk bayi baru lahir terutama. Karena ini kan karena kaku ya. Biasanya tuh kalau dia lembek itu kayak bayi beneran, dia akan Terbang. bukan. Dia kayak posisi apa gini tuh loh, kayak yang lagi di dalam rahim, bentuk U tuh loh. Nah kayak gini. Kok U sih? Ya apa lah gimana? Lupa saya bahasanya apa. Pokoknya dia lagi di dalam rahim kayak gitu ya. Nah itu setelah ini kita gini-gini tuh nggak apa-apa, yang penting pegangnya baik. Tapi kalau nggak biasa jangan coba-coba, baik orang jatuh, gitu ya. Setelah di sini kita langsung inspeksi bagian belakang kan udah sekalian nih. Jadi pas kita pegang lihat, oh tidak ada apa namanya kelainan di punggungnya, terus tulang belakangnya juga tidak terlihat kelainan, terus tidak ada Mongolian spot contohnya di punggung dan di pantat karena biasanya banyak di situ. Terus kalian kita refleks terakhir itu apa namanya? Nggak mau apa namanya refleks terakhir? Galan refleks ya. Galan refleks itu kita gini, satu sebelah kiri sebelah kanan. Lihatnya apa reaksinya di pantatnya dia, mencong kiri mencong kanan, kegelian. Nah itu berarti tandanya apa? SSP atau sistem saraf pusat yang ada di sepanjang
yang saraf tulang belakangnya udah bekerja kayak gitu. Yang lewat yang mana coba? Refleks yang mana yang lewat? Di mulut. Mulut tadi kelupaan refleksnya. Refleks apa aja kalau mulut? Pelan tuh. Ya, penelan. Itu urutannya nggak sesuai, tapi saya buat sesuai urutannya ya. Yang pertama routing dulu. Routing itu yang kayak gini tuh loh. Gini. Kalau ternyata dia haus dia ngejar itu loh. Dia kira kayak puting bayi, puting ibunya dikejar. Itu namanya routing. Dikejar kalau haus, kalau nggak haus dia nggak kejar. Makanya kita nanya, Bu, adanya udah nyusu belum yang tadi? Oh udah. Oh, oke, Berarti berarti nggak usah, Bu. nanya dulu ke ibunya. Oh udah nyusu ya. Terus tadi nyusunya gimana? Bisa, nyenyotnya bisa. Berarti kan refleks menghisap kan? Nah itu namanya menghisap istilahnya apa? Shaking ya. Refleks shakingnya bagus apa enggak? Terus pas ditelan apa dimuntahin Bu aslinya? Itu namanya swallowing reflex. Kalau ditelan berarti bagus. Terus kalau udah kenyang diapain Bu? Dilepehin putingnya atau tetap aja dia dilepehin? Itu namanya extrusion reflex. Jadi kalau udah kenyang udah nggak mau masukin apa lagi, keluarin gitu loh. Kayak gitu, itu namanya extrusion reflex. Sampai situ selesai. Refleks udah semua ya? Udah selesai, terminasi, assalamualaikum. Rapin lagi bayinya, udah selesai. Iya. Kalau misalkan Kalau- pakai bahasa Indonesia, iya, baru Nggak mau- apa-apa. Iya, Bu. nggak usah Pusing dah, pakai Bu. rating Bahasa saking itu. gitu-gitunya Ya bisa. nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, terserah aja. Bahasanya bingung. Terus rapin alat, buka handscoon, cuci tangan gitu ya. Ulang. Nah, pulang. Kok di sini nggak? Ini udah bisa dicium.